Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 284 berjudul Sasuke Resuden, Rahasia Ruang Bawah Tanah. Siaran 22 Januari 2023. Dimana di sini kami akan membagikan alur ceritanya yang diprediksi akan diadaptasi dari manga Sasuke Resuden chapter 5. Berikut alur ceritanya chapter 5 bagian ke-1. Sasuke melihat catatan yang diberikan Sakura yang berbunyi, para hewan terkumpul di bulan Januari sampai Agustus, pengawas bulan September, dan raksasa bulan Oktober, dan November dan Desember adalah pengembala dan tetua, para manusianya. Sasuke membalik kertas itu dan ada catatan. Besok jam 2 siang di perpustakaan. Kemudian adegan selanjutnya tampak Jiji dan Penjila bermain judi lagi. Mereka tampak melihat menu di depan jerujinya dan berkata, "Gah, kau pasti bercanda. Itu 10 hari berturut-turut. Aku benar?" kata Penjila. Gano berkata, "Sudah 3 hari sejak menu datang di malam hari, bukan?" Penjila menjawab, "Wah, bagaimana kau selalu bisa tahu saat Meno akan mengunjungi sel kita?" Kemudian Jiji berkata, "Gimana ya, aku cukup familiar dengan hewan. Pacarku suka mengendarai kuda. Aku belajar banyak darinya. Hei Gano, pinjam sebentar." Di sini Jiji tampak bermain-main dengan kayu di sini dan bermain dengan Meno. Penjila berkata, "Kau sebaiknya jangan main-main, bro." Jiji menjawab, "Santai, Meno tak akan menyerang kecuali ada aturan yang dilanggar." "Bagus, sini-sini." Meno tampak mendekati Jiji. Meno di sini tampak jinak. Dan Gano berkata, "Dia benar-benar menurut. Bagaimana kau bisa melakukan itu?" kata Penjila. Jiji menjawab, "Dia ini selalu tidur di bawah pohon almond itu kan? Tapi aku belum pernah melihatnya memakan satupun kacang itu. Jadi aku menduga dia hanya suka dengan baunya." Penjila berkata, "Masuk akal kurasa." Jiji berkata, "Ayo sini coba lus." Penjila tampak ketakutan berkata, "Mana ada." Jiji menyuruh Sasuke untuk mendekati Meno dan Sasuke berkata, "Aku lebih memilih tak kehilangan satu tanganku ini, haha." Jiji hanya menjawab, "Wah, membosankan." Kemudian Gano tampak berkata, "Menurutmu itu benar-benar aman, Jiji?" Di sini Gano tampak ingin mencobanya. Gano di sini mengelus-ngelus Meno dan Meno tidak bereaksi. Coba lihat. Kemudian Penjila berkata, "Hah? Kurasa aku akan mencoba." Penjila kemudian berani untuk mencobanya. Namun tanpa diduga kaki dari Penjila melewati batas sel. Kemudian Jiji menyelamatkan Penjila dari terkaman Meno. Meno terkena tumpahan minyak dan Meno terluka bakar di dadanya. Meno kemudian kabur dari sel itu. Jiji berkata, "Itu minyak untuk lampu kita yang kena Meno tadi. Ya, kelihatannya luka bakar yang parah." Penjila menjawab, Tapi kenapa dia tiba-tiba mengamuk begitu? Padahal barusan dia bersikap seperti monster yang baik." Sasuke menjawab, "Kakimu. Saat kau mendekati jeruji, jari kakimu keluar dari dalam sel." Penjila menjawab, "Jari tangan gak apa-apa tapi kaki dilarang ya?" Jiji berkata, "Sejauh yang diketahui Meno, kaki di tanah kurasa dihitung keluar dari sel." Penjila menjawab, "Ya oke." Gano kemudian kesal dan berkata, "Payah membuang-buang minyak kita yang hanya sedikit." Kemudian Penjila menjawab, "Jangan salahkan aku, bukan aku yang menumpahkannya kan?" Lalu kemudian Sasuke berkata, "Dan jujur saja aku menyalahkan siapapun yang tadi menaruh lampunya di situ." Gano berkata, "Apa maksudmu?" Tampak Sasuke menyalakan lilin dengan jutsunya di sini. Gano dan Penjila tampak bertengkar. Kemudian penjaga datang dan berkata, "Bisa jelaskan kenapa ribut sekali, sedang apa kalian ini?" Jiji berkata, "Bukan apa-apa, Pak, cuma sedikit berdebat antar teman, hehehe." Penjila berkata, "Ya maaf sudah membuat keributan." Penjaga kemudian menjawab, "Ya oke, tapi jangan keras-keras ya." Penjila menjawab, "Baik Pak, aku akan mengawasi mereka." Sasuke memperhatikan lilin dan di lilin itu ada api oranye. Sasuke mengingat salah satu gambar di kartu tersebut. Dia berkata dalam benaknya, kartu api pengawas dari game Starline juga memiliki api dengan warna yang sama, api yang hampir mirip dengan Kurama. Hampir mirip.
Apakah rasi bintang September di kartu itu benar-benar api pengawas? Atau mungkin itu melambangkan hal lain? Sakura dan Sasuke bertemu di perpustakaan. Sasuke berkata, ya 10 rasi bintang awal dari peta surga melambangkan berbagai biju yang ada. Sakura yang menjawab, benarkah? Kalau diingat lagi ya mereka masing-masing cocok dengan kartunya. Tunggu sebentar, kalau begitu bagaimana kita menjelaskan batang pohon bulan Juli? Sasuke menjawab, bulan ke-7 itu harusnya biju ekor 7, Chomei, seekor kumbang badak bukan? Sasuke membuka buku peta dari surga itu. Sakura menjawab, oh aku paham sekarang, rasi bintang itu bukan dibentuk oleh pohonnya sendiri. Itu dibuat dari kumbang yang memanjat di pohon, tepat. Itu artinya sapi memandang ke Gucci adalah biju ekor 8 Gyuki. Jadi Gucci itu kemungkinan adalah Gucci gurita. Sedangkan api pengawas ini sebenarnya adalah Kurama yang dilihat dari belakang. Sasuke menjawab, lalu kita punya rasi bintang Oktober, raksasa yang lahir dalam bumi. Itu adalah Jubi atau ekor 10. Sakura melanjutkan, yang jadi menyisakan 2 lukisan terakhir, Tatar sang ahli astronomi dan Rikudo Senin. Sasuke berkata, Sakura, kenapa kau ingin menemuiku? Sakura menjawab, oh ya, ini akan butuh waktu tapi aku memikirkan sebuah cara untuk menyusup ke kantor Zansul. Sasuke bertanya-tanya. Sakura meneruskan, aku dengar ada pembawa pesan dari ibu kota yang mau datang ke observatorium hari ini. Sasuke menjawab, dari ibu kota? Maksudmu Perdana Menteri? Sakura menjawab, ya. Sasuke menyimpulkan, Perdana Menteri Redaku. Menurut intel Kakashi, dia bersekongkol dengan Ratu Manari untuk memulai perang dengan negara lain. Kenapa Perdana Menteri mengirim pesan ke direktur di sini? Sakura menjawab, ini kesempatan terbaik kita. Aku bisa menyamar menjadi pembawa pesan dan bertemu langsung dengan Zansul. Keesokan harinya pembawa pesan tiba dan seorang penjaga berkata, tunggu sebentar. Kemudian Sakura tampak menghampiri pembawa pesan dari ibu kota tersebut. Sakura berkata, selamat datang ke observatorium ini. Pembawa pesan itu tampak melihat Sakura. Sakura berkata, ada masalah. Pembawa pesan berkata, maafkan aku menduga akan disambut oleh penjaga dengan wajah yang kaku. Maaf, aku tak sopan. Aku datang membawa pesan dari ibu kota Redaku. Aku vandal pejabat pemerintah. Kemudian Sakura berkata, ya kami sudah menunggumu. Tolong ikuti aku ya. Mereka tampak berjalan menuju ke kantor Zansul. Sakura berkata, jadi punya urusan apa Perdana Menteri dengan sang direktur? Pembawa pesan berkata, aku sendiri sebenarnya tak tahu soal detailnya. Cuman, itulah akhir dari manga Sasuke Shippuden chapter 5.1. Kelanjutannya akan kami bagikan di video berikutnya ya.